ada airnya air murni sebetulnya. Ya, saya ulangi, airnya air murni. Hanya terkena pemanasan dari matahari. Ya, bukan proses dari water heater itu ya, yang dari kamar mandi misalnya, atau punya pemanas dan sebagainya, bukan dari situ. Prosesnya bersumber langsung secara alamiah dari matahari, kena pemanasan matahari. Ya. Ini disebut dengan musyammas istilahnya, air musyammas. Ya. Ini air musyammas. Ya. Yang terkena panas matahari. Terkena sinar atau panas matahari, terkena panas atau sinar mentari. Pas ya, Anda ada air, baik di botol misalnya, ya, atau perangkat lainnya, atau menemukan satu misalnya keadaan air tertentu, tapi langsung terkena pemanasan dari matahari, sifatnya kena sinar. Maka yang seperti ini makruh digunakan untuk bersuci. Makruh. Ya, tidak disukai, disarankan untuk tidak digunakan. Walaupun ada unsur kecil kebolehannya. Ya, mungkin kalau nggak ditemukan lagi yang lainnya hanya ada ini gitu kan, maka ada perkenannya walaupun sifat makruh melekat kepadanya. Dan makruh ini nanti ada risetnya tersendiri, makruh cenderung tidak disarankan, cenderung tidak disukai ya. Jadi cenderung tidak disukai, tidak disarankan, walaupun juga tidak mutlak dilarang. Ya, tidak mutlak dilarang. Nah, jadi kaidahnya begini, kalau ada sesuatu yang makruh, ini nggak disukai gitu kan, yang seperti ini. Dilarang sih tidak, haram sih tidak, cuma tidak disukai. Nah, itu bisa dilihat ilatnya, sebabnya apa. Kalau sebab itu bisa hilang, ya, dengan analisis atau riset tertentu, maka nyaman saja untuk digunakan. Ya, ini gambarannya. Kalau kita di fisika dasar itu kan, saya masih ingat itu, kalau nggak keliru mohon diluruskan ya, kan saya bukan expert di bidangnya gitu. Ya, air kan kalau kena pemanasan langsung dari matahari itu ada proses yang disebut evaporasi ya, saya ingat ya. Lawannya kan kondensasi itu di fisika dasar itu ya. Ada evaporasi, ada proses evaporasi, ya. Proses pemanasan sehingga menjadikan perubahan, ya kan? Pada molekul-molekul air itu ya, yang dari tadinya sifatnya cairan kemudian berproses menguap menjadi gas itu kan ya. Dan nanti lawannya kan kondensasi. Kalau kondensasi kan sudah menguap ke atas, nanti jadi turun kan, jadi air hujan itu ya, dan punya sifat sendiri dari situ. Kalau masih ingat ya pelajaran itu di fisika dasar itu. Nah, proses evaporasi ini kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ada suhu udara, suhu air, proses mataharinya sendiri. Dan proses matahari itu ketika memancarkan sinar kan ada proses radiasinya juga. Ya, radiasi ini nanti yang menyebabkan juga terjadinya perubahan ya pada keadaan molekul-molekul air. Semakin tinggi, semakin panas kan ada bertubrukan tuh molekul di dalamnya ya, ikatan-ikatan apa namanya yang melekat di penyusun air yang dimaksudkan. Nah, ini ketika terjadi dalam konteks pemanasan itu, nah ini kita nggak tahu nih sifat air itu melekat bendanya di mana. Ya, perubahan suhunya berpengaruh nggak dengan keadaan sinar air itu. Kalau dia kena botol, kan ini jadi bermasalah. Apalagi botol plastik, ya. Kalau dia terurai sifat-sifat plastiknya, kemudian terkena kepada bagian airnya dan bercampur di situ, jangankan dipakai wudhu, diminum aja nggak dianjurkan. Saya kira demikian ya. Secara teoritis kan dasarnya begitu. Mungkin yang teman-teman ahli di bidang fisika atau kimia itu akan lebih mengetahui bagaimana ketika air dalam botol terkena pemanasan langsung, ya dari matahari dan sebagainya, kan sifatnya juga itu bisa dikhawatirkan ya, karena sifat-sifat ada dalam plastik terurai ya, kemudian juga partikelnya bisa bercampur dengan molekul-molekul yang ada dalam air, jadi bisa berpengaruh keadaannya. Atau bila terkena pemanasan langsung, nah ini kenapa sifat makruh itu ada, tidak disukai, karena khawatir ada perubahan dalam sifat air yang tidak langsung nampak ya. Kalau yang nampak nyata kan berubah warnanya jelas, kalau berubah warna sudah nggak bisa digunakan. Terkena pemanasan berubah warna jelas ya. Nah, berubah bau karena mungkin benda-benda yang melekat sekitaran air terkena pemanasan bercampur ke situ ya, sehingga merubah bau jelas nggak bisa ya. Rasa juga udah feeling itu, kalau bau berubah pasti rasanya beda. Kalau rasa itu pakai feeling ya, ingat ya, rasa pakai feeling, nggak harus dicobain bisa bermasalah gitu. Ini ada pendekatan fikihnya ya. Sama, walaupun bukan cuma air, ada kotoran ya kan,
ada main dengan kucing, tiba-tiba nggak sengaja terkena kotorannya, kotoran kena baju, Anda bersihkan pakai air, kan unsurnya harus hilang, warna, bau, rasa. Warna udah kelihatan, nggak kuning lagi, udah hilang, bersih. Bau dicium, udah nggak ada baunya. Rasa gimana, masa mau dijilatin? Kan tidak ya. Nah, ini pakai feeling aja. Kalau baunya udah nggak ada, kemudian juga warna sudah berubah, terus feeling kita kuat, namanya ghalabatul dhanni, dugaan yang kuat bahwa rasa sudah nggak ada. Jelas ya? Nah, ini juga demikian. Dengan pemanasan, khawatir benda-benda di sekitaran atau yang menampung air itu ya, terkena panas langsung, sehingga memengaruhi keadaan ya, bawaan asal dari benda atau materi itu yang bercampur dengan air, sehingga dikhawatirkan ada dampak tertentu ketika digunakan saat proses wudhu. Nah, kalau keadaannya bisa dipastikan aman, nggak ada masalah, maka sifat makruh bisa hilang, izalatul ikrah. Jadi hal-hal yang nggak disukai itu bisa hilang, ya, bisa tanggal gitu. Tapi kalau kita nggak ada ilmunya, nggak tahu, maka agama kan membawa kehati-hatian. Disiplinnya tinggi sekali dalam Islam itu, sampai dipecah seperti ini, ya. Ya, sifat-sifat keadaannya. Jadi kalau ada yang terkena pemanasan langsung dari matahari dan sebagainya, langsung ya, sifatnya dari matahari, bukan dipanaskan secara proses elektronik atau yang lainnya misalnya, ya. Ya, ini yang dimaksudkan. Maka sifatnya makruh, tidak disukai untuk digunakan dalam konteks berwudu. Jelas ya? Ini gambarannya. Berbeda kalau kita di keadaan dingin, kemudian masuk di tempat di hotel atau di mana ya, di kamar mandi, ada water heaternya, kemudian ada hangat, disatukan, dingin dengan hangat nyampur, itu nggak ada masalah. Ya, sifatnya masih ada di situ. Ya. Jelas ya? Ini gambaran tentang air musyammas. Ya. Wah, ini colong dicek ya. Seingat saya sih ini nih, evaporasi istilahnya. Kemudian kalau sudah menguap ke atas jadi gumpalan awan, ya kan? Nah, mulai bertumbukan ya, dan seterusnya, nanti turun ke bawah jadi kondensasi, ya, turun. Sifatnya udah berubah lagi. Evaporasi dengan kondensasi itu memengaruhi keadaan sifat airnya, ya, itu sudah beda. Makanya kalau air di laut pun nanti ada yang menguap jadi gas ke atas, kemudian ketarik jadi awan juga, atau di danau ketarik, kan sifatnya ketika turun bisa berbeda. Nah, inilah detailnya dalam fikih itu bisa seperti itu, ya. Maka kenapa air hujan bisa masuk kepada air mutlak, ya, sementara dalam proses evaporasinya masuk ke air musyammas, itu ada detail ya, arahan atau bahasanya tersendiri. Ini yang menarik.